Salma adalah lokomotif tender gendong berukuran menengah yang selalu melayani jalur Bogor Cianjur menarik ke Abu Mel bersama beberapa saudaranya yang tinggal sedepo. Salma senang dengan pekerjaannya, tetapi dia mulai merasa bosan, harus melalui jalur yang sama setiap hari. Hingga suatu hari, Ame, mulai besok kamu dipindah ke Purwakarta. Jaga dirimu baik-baik di sana ya. Tolong jaga nama baik Depo Traksi Cianjur. Kira-kira selama di sana aku dinas apa ya? Hmm, mudah-mudahan sesuatu yang menyenangkan. Cukup. Udah, berhenti. Mbah Tunu tidak bisa selamanya keluar terus. Dan aku juga demikian. Ya, tahulah. Kami loko kecil umur sudah tua-tua. Kami senang punya loko tambahan. Iya ya. Sejujurnya aku berharap dinas yang lebih seru dari sekedar mundar-mandir plasma doang. Langsir juga tidak kalah penting loh, nak. Kalau bukan karena kita-kita ini, rangkaian kereta gak ada yang siap. Aku ke depo dulu ya. Iya Teh Rina. tetapi Salma tidak mau sekedar langsiran saja. Dia ingin sesuatu yang berbeda, sebuah pengalaman baru. Dan Salma menginginkannya segera. Aku ingin pengalaman baru. Terus, kamu memancing ikan? Iya, gitu. Atau jalan-jalan ke luar negeri? Hah? Dasar konyol. Udah fokus aja sama kerjaanmu. Pak Wara, itu jalur kemana? Hah? Oh, itu jalur ke Waduk Jatiluhur. Beberapa tahun lalu, pemerintah membangun danau buatan untuk menampung air yang letaknya nggak jauh dari sini. Untuk membawa material ke tempat proyek dengan cepat, pemerintah memutuskan untuk menggunakan kereta api sebagai alat angkutnya. Dan ini jalurnya yang dipakai buat mengangkut material dan lain-lain. Oh, kapan waduknya mulai dipakai? Setahun yang lalu. Hah, kok aku nggak pernah denger ya? Orang waktu itu aja kamu lagi ngantri perawat di Madiun. Barangkali aku bisa jelajah. Sebaiknya kamu gak usah macem-macem. Jalurnya udah ditutup. Kalau kamu masuk sana, terus napa-napa gimana? Nanti siapa yang repot? Hah, bagaimanapun caranya aku akan jelajahi jalur itu. Biarpun harus membangkang. Tetapi untuk melakukannya sendiri lebih mudah diucapkan daripada melakukannya langsung. Mungkin aku bisa mengelabui PPKA dengan peluitku. Aduh, Ketika itu tidak berhasil, Salma mencobanya lagi. Pak Tukang Sir, Kenapa? kata Pak PPKA aku harus masuk jalur waduk untuk mempermudah langsiran. Boleh pindahin masalahnya? Masa sih? Ya, katanya begitu. Ya sudah. Mau kemana kamu?
Dan lagi, Kenapa lagi kamu? Anu Pak, aku rasa remku tidak bisa dilepas kalau Wesel di depan tidak diarahkan ke jalur Udah, waduk. gak usah macem-macem. Ayo, jalan. dan lagi. Mau apa kau sekarang? Kau lagi langsir malah kenceng-kenceng. Aku akan menerobos Wesel itu agar bisa masuk ke jalur waduk. Dasar konyol. Kalau jalurnya belok ya belok. Kamu terobos dengan kecepatan tinggi yang ada malah. Anjlok. Apapun yang Salma coba, masinisnya selalu menang. Dan Salma harus mengalah. Jadi lo kok kerjanya becus dikit bisa nggak sih? Dari kemarin pengennya kabur terus. Diam kamu. Apa yang kau lakukan kemarin itu bisa membahayakan orang-orang di sekitarmu, Nak Salma. Gimana kalau kamu celaka, kemudian salah satu dari mereka ada yang terluka, atau bahkan meninggal? Terus aku harus apa? Masa langsiran doang? Kamu begini tuh karena pengen dinas antar stasiun lagi bukan, Sal? Aku memang langsir kelas berat. Setelah aku dan saudara-saudariku diberi modifikasi, aku bukan lagi sekedar tukang langsir. Besok pagi biasanya aku narik lokalan kepada Larang. Kalau dibolehin Pak Usep, kau boleh kok gantiin aku. Wah, beneran Dar? Ya, itu juga kalau dibolehin sama Pak Usep sih. Ya nggak bisa begitu. Setiap blok itu sudah dikasih jatah tugasnya masing-masing. Kecuali kalau ada situasi mendesak yang harus lognya diganti. Pak, Ada apa, Pak? tolong pindahkan gerobak-gerobak ternak itu. Dan ketika masinisnya sedang berbincang-bincang dengan PPKA, Salma memperhatikan Wesel yang ada di mulut utara stasiun. Wesel di sana macet dan sedang ada pengerjaan. Mereka sudah diberitahu hal ini sebelumnya. Tapi Salma baru mempertimbangkannya sekarang. Kalau Wesel jalur 2 macet dan langsir harus tetap di jalur lurus, barangkali aku bisa masuk ke jalur waduk. Akhirnya. Kamu jangan coba-coba hal aneh. Kita masuk jalur sana berapa meter aja. Habis itu balik lagi ke emplasmen. Paham? Iya Pak, iya. Tetapi Salma memiliki niatan lain di dalam ruang asapnya. Loh, regulatornya macet. Ini kesempatanku, ini kesempatanku. Kamu hentikan. Ini kita bisa kecelakaan kalau kayak gini. Tanpa Salma sadari, di depan terdapat sebuah perlintasan sebidang. Beberapa minggu yang lalu, terdapat perbaikan jalan di perlintasan itu. Dan jalur ke waduk ditimpa aspal tanpa diberi celah untuk roda kereta. Dan sekarang, Salma sedang meluncur langsung menuju petaka. Rel dan aspal.
Malu-maluin aja kamu, Ame. Habis sudah gajiku kena potong. Maafkan aku, Pak. Aku Mencari pengalaman baru. Ya, kau baru saja mendapatkannya. Gunakan dia kembali ke rel tunggal, cepat. Wah, siapa nih yang keseleo? Mana pengalaman barunya? Seru nggak? Seru dong, masa? Salma tentu merasa sangat malu. Dan pastinya dia tidak akan pernah mencoba hal konyol serupa pada hari yang akan datang. Meski begitu, ia masih menyimpan rasa untuk sesekali membawa rangkaian ke suatu tempat. Tapi, itu cerita untuk lain hari.